Bab 2550. Meninggalkan lebah jiwa hijau. Apalagi Yunahan meninggalkan rumput dewa saat itu dan memilih menggunakan permata untuk membebaskan dirinya dari masalah. Erikkin merasa jika benda ini benar-benar berguna bagi Yunahan, maka harus disempurnakan dan kemudian dikembalikan ke pihak lain. Meskipun dia sendiri tidak memiliki benda tersebut, karena basis kultivasi telah memasuki wilayah tersebut, ditambah dengan identitas keluarga Qin, itu adalah masalah waktu sebelum dia memasuki reruntuhan medan perang iblis peri zaman kuno. Sayangnya, dia tidak bisa langsung melakukannya. Sebelumnya, Erikkin telah melihat kecepatan dan kultivasi makhluk kecil ini, meskipun tidak sebagus kultivator, tetapi dengan kekuatan rumput dewa, itu tidak jauh lebih buruk. Saat itu, benda ini juga panik dan terjun ke pelukan Yunahan sebelum ditangkap. Dengan cara ini, ia terus berjuang, selalu bergulat dengan Yunahan, sehingga didekati oleh aliansi darah. Jika dia bertindak gegabah sekarang, dia pasti akan banyak bergerak dan akan sangat merepotkan jika menarik perhatian aliansi darah. Apalagi yang lebih penting, dia masih ingin mencari tempat di mana pengkhianat keluarga Bai meninggal. Erikkin lebih peduli dengan rahasia keluarga Bai daripada rumput dewa. Singkatnya, sekarang bukan waktu yang tepat untuk menyerangnya. Tetapi tidak mungkin untuk mengikutinya sepanjang waktu, karena dia memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Masih bisa memikirkan cara lain untuk melihatnya sepanjang jalan. Erikkin menoleh dan memutar tangannya untuk mengeluarkan cacing hijau seukuran ibu jari. Benda ini berwarna hijau dan terlihat seperti lebah. Itu adalah lebah hijau yang ditangkap dari Yurodai. Saat itu ulat ini bersembunyi di sampingnya dan merah sakti, lalu membocorkan banyak hal kepada Yurodai, kemudian karena aura binatang sakti meledak. Lebah roh hijau terpengaruh olehnya sebelum diperhatikan oleh Erikkin. Pada saat ini, lebah roh hijau tergeletak tak bergerak di telapak tangan Erikkin. Itu sangat tenang dan telah sepenuhnya dijinakkan oleh Erikkin. Berbeda dengan binatang roh, dia mungkin hanya mengenali satu pemilik dalam hidupnya, seperti kebanyakan binatang roh, karena tubuhnya yang kecil dan kecerdasannya yang rendah, tidak ada konsep seperti binatang roh sama sekali. Serangga beracun seperti Sky Eater masih lebih baik, karena kultivator yang memberi makan larva dengan darah. Saat Sky Eater lahir, dia akrab dengan aura tuannya dan hanya mematuhi perintah tuannya. Lebah jiwa hijau seperti cacing roh biasa, pengakuan mereka terhadap tuannya hanyalah rasa kedekatan dan kepatuhan yang samar. Jika mereka dipisahkan dari tuannya terlalu lama, cacing roh ini akan menjadi semakin kabur tentang konsep tuannya, sampai mereka menghilang dan menjadi cacing roh tanpa tuan. Tentu saja, hanya butuh lebih dari setengah bulan bagi Erikkin untuk menangkap benda ini dan itu tidak cukup untuk membuat cacing roh melupakan Yurodai. Namun ia memiliki buku langit tanpa kata. Dari metode membesarkan lebah jiwa 7 warna, Erikkin juga tahu bagaimana membuat benda kecil ini cepat mengenali pemiliknya. Dan dengan keberadaan lebah jiwa hijau sebagai pelacak tak terkalahkan, Erikkin tidak khawatir kehilangan rumput dewa. Dia menyusun tugas dan memberi makan pil khusus. Lebah jiwa hijau mengepakkan sayapnya girang, lalu terbang dengan tiba-tiba. Begitu terbang dari telapak tangan Erikkin, lebah jiwa hijau kabur, seolah-olah transparan dan dengan kecepatan sangat cepat, diam-diam mengikuti rumput dewa yang tidak tahu apa-apa. Seharusnya baik-baik saja. Berikan rumput dewa kepada lebah jiwa hijau dan Erikkin tidak akan mengurusnya lagi. Temukan tempat yang cocok, gambarkan lagu formasi Chuan Song di tanah dan Erikkin langsung kembali. Anak ini benar-benar lihai, menyisakan suatu hal untuk bersiap, kakak seperguruan, sepertinya kali ini, kelompok orang dari aliansi darah tidak mungkin menangkapnya. Melihat pemandangan ini, wanita tua di atas awan putih itu tersenyum tipis.
Itu belum tentu benar. Orang-orang ini sudah dekat dengan mereka dan adik seperguruan, tidakkah kamu perhatikan? Pria berbaju merah itu menggunakan metode sekte dewa. Dia pasti sangat hebat dalam berbuat sesuatu. Pria tua bermarga Gu itu juga terlihat tenang. Kamu bilang dia dari sekte dewa? Wanita tua itu terkejut. Ya, meskipun teknik berburu jaring peri roh zaman kuno juga ada, tetapi intensitas dan metode penggunaannya berbeda. Jika dia benar-benar berasal dari sekte dewa, itu tidak akan bodoh seperti itu. Orang tua bermarga Gu tersenyum. Meskipun formasi tersembunyi pola dewa sangat kuat, anak bermarga Qin itu belum mengenal Yuda Sue untuk menemukan mereka dengan cara sebenarnya. Setelah ditemukan oleh lebih dari 40 ranah fase penilaian, menurutmu apa yang akan dilakukan Yuda Sue? Wanita tua itu tiba-tiba tampak agak jelek. 2 tinju sulit untuk mengalahkan 4 tangan, belum lagi 2 orang berurusan dengan lebih dari 40 orang kuat dengan level yang sama. Dia awalnya memiliki ide acak, tetapi ketika lelaki tua bermarga Gu menambah taruhan dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Eric Qin, dia tidak ingin kalah lagi. Namun tampaknya masih ada sedikit harapan di pihak Eric Qin. Apakah orang-orang ini anjing? Mereka memiliki indera penciuman yang tajam. Menyelinap jauh ke dasar laut, ketika Eric Qin berada sekitar 10 mil jauhnya dari formasi tempat Yuna Han berada, dia berhenti dan menyipitkan matanya. Tidak jauh darinya, gumpalan darah mengalir. Mayat besar iblis monster berdiri terbalik di depannya. Luka di tubuh monster iblis terbunuh oleh pukulan yang tajam dan baru saja terbentuk. Kultivasi iblis dari aliansi darah ada di sini. Eric Qin menjalankan 2 teknik rahasia dengan kecepatan tercepat, melambat lagi dan bergerak maju perlahan. Tak lama kemudian, Eric Qin berhenti lagi, tepat saat dia mendekati sisi ini, beberapa sosok kultivasi iblis lewat tidak jauh. Melihat jauh, dalam radius 10 mil, ada bayangan kultivasi iblis yang berpatroli di mana-mana. Meskipun tampaknya mereka belum menemukan target, mereka telah mengunci ruang lingkup di area ini. Apakah mereka berhasil mencari begitu cepat? Eric Qin sedikit mengernyit dan cukup berbahaya untuk melangkah lebih jauh, jadi dia berhenti. Namun setelah merasakan pola dewa, Yuna Han masih ada di dalam, yang membuat Eric Qin sedikit lega. Untuk pergi ke jalan kembali, dia memiliki caranya sendiri. Dalam formasi tersembunyi, ia kemudian menggambarkan barisan teleportasi. Jadi selama dia mengukir formasi yang sesuai di sini, dia dapat kembali ke formasi tersembunyi. Tetapi dengan cara ini, mudah untuk mengekspos dirinya. Selain itu, ini tidak perlu untuk saat ini. Eric Qin berniat untuk tinggal di sini dulu dan mengamati dengan cermat tindakan lawan. Mungkin pihak lain kebetulan terbang di atas area ini. Seiring berjalannya waktu, Eric Qin duduk berjongkok di antara 2 batu, memerhatikan semua yang ada di depannya. Kultivasi iblis ini, di laut dalam, memeriksa dengan cermat beberapa kali. Iblis monster secara alami tidak dilepaskan, bahkan beberapa batu, retakan, atau dasar laut yang tidak terduga disapu oleh cahaya pedang atau reiki. Tapi lautnya terlalu besar. Air laut yang diaduk oleh sekelompok orang sangat berlumpur, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Segera, kultivasi iblis ini terbang keluar dari tempat ini satu demi satu. Dasar laut menjadi tenang kembali. Bau darah menarik banyak iblis monster, melahap mayat dari jenis sesama. Laut berangsur-angsur menjadi jernih dan semuanya tampak kembali seperti semula. Tapi Eric Qin masih duduk bersila, menonton dengan dingin. Itu tidak pergi karena kultivasi iblis dan melakukan tindakan apapun. Siu, siu, siu. Segera, kultivator terbang keluar dari laut lagi. Kali ini mereka memancarkan kerohanian yang ekstrim, membombardir setiap inci laut dengan ganas.
Namun, lokasi yang dipilih oleh formasi sangat tersembunyi, sepenuhnya terbungkus oleh gunung laut dan bahkan jika puncaknya runtuh, Yunnan tidak akan terluka. Bersambung.